Kalau kalau Ama ini posisinya di mana? Masih baru gabung kelihatannya. Oke, siap. Saya mulai saja langsung di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Sehat, Pak. Nah, ini Ama ini posisinya di mana? Di di apa namanya? Kerja posisinya. Oke. Oke, untuk yang tugas kemarin ada permasalahankah? Yang tugas ke apa? Prinsip induksi matematika? Kesulitan? Oke. Kalau nggak kesulitan atau kan nanti biar barangkali bisa cari di YouTube untuk tinggal search aja kata kuncinya prinsip induksi matematika yang kemarin itu pertidaksamaan atau yang keterbagian. Tuh, itu nanti search di YouTube nanti banyak. Atau kan nanti cari di internet juga banyak. Itu. Nanti bisa belajar mandiri di sana. Oke, lanjut. Untuk materi selanjutnya adalah yaitu keterbagian. Sebenarnya sudah saya setting di e-learning. Di situ juga ada di e-learning, itu sudah ada materi ataukah report pada tahun yang lalu, yaitu semester, dengan kakak kelasnya, itu bersama praktisi teori bilangan. Dan itu sudah ada video pembelajarannya juga bisa disimak. Jadi di e-learning itu sudah lengkap, ada video pembelajaran yang dari YouTube dan juga video pembelajaran dengan praktisi pada tahun lalu. Selain itu juga nanti bisa disimak pembelajaran pada hari ini. Oke, keterbagian. Sebenarnya untuk keterbagian ini adalah materi yang tidak baru, hanya saja memang di sini ada perkembangan materinya kalau kita kaitkan dengan SD. Coba perhatikan di sini, definisi keterbagian. Bilangan 8 habis dibagi 2 ya. Benarkah? Benarkah ini 8 habis dibagi 2? Oke. Benar, Karena Pak. benar, karena kenapa? Karena 8 itu sama dengan 2 kali 4. 2 kali 4. Kalau 10 apakah habis dibagi 3? Tidak ya. Karena kenapa? 10 itu kalau dibagi 3, hasilnya 3, sisanya 1. Sehingga bisa dituliskan bahwasanya bentar, kalau ini tadi yang 8, itu bisa dibagi 2 karena 8 itu 2 kali 4. Kalau 10 itu tidak bisa habis dibagi 3 karena 10 itu sama dengan 3, hasilnya 3, tapi ada sisanya 1. Beda lagi kalau 10 habis dibagi 5 ya. Iya, karena 10 sama dengan 5 dikali 2. Di sini. Jadi ini coba berarti ini 8 habis dibagi 2 karena itu. Kemudian yang bawah ini juga 10 habis dibagi 5 karena itu. Kalau kita lihat dari polanya itu, maka bisa disimpulkan bahwasannya jika sebuah bilangan dapat dibagi dengan sebuah bilangan A seperti 8 habis dibagi atau dapat dibagi 2, maka 8 itu harus sama dengan 2 kali 4. Maka B itu dapat dikatakan habis dibagi atau dapat dibagi oleh bilangan A jika ada X seperti ini, ada 4 sehingga 2 kali 4 sama dengan 8. Kalau ini ada X sedemikian hingga X kalau dikalikan A itu sama dengan B. Gitu. Jadi
B dikatakan habis dibagi A jika ada X yang mana A itu kalau dikali X sama dengan B. Gitu. Sehingga kalau di sini B kan habis dibagi A. B habis dibagi A. B habis dibagi A. Dengan kata lain, atau istilahnya, A itu membagi B. A membagi B itu simbolnya ini. A ini. A membagi B. Seperti itu. Ya. B habis dibagi A atau dengan kata lain, A itu membagi B. Simbolnya adalah ini. A membagi B. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini Nova dan ini kerja dah teman-temannya. Mbak Nova itu, Pak, masih ngajar ngaji pagi dari jam 7 sampai jam 8. Oke, siap. Jadi telat jadinya. Siap, siap. Kalau bagus ada kabarnya? Tidak tahu. Ama ini sebagai adiknya bagaimana? Bagus ini. Loh, mboten, Pak. Ya Allah. Anaknya ndak bilang ya, Pak. Ndak pamitan. Oke, siap. Oke, lanjut. Perhatikan, tentukan pembagi dari 12. Pembagi 12 itu berapa saja? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 6, 12. Nggih, 6, 12. Iya. Kalau jawab itu maka nanti tentukan pembagi dari 12, jawabannya cuma itu saja, maka nilainya cuma 50. Kenapa? Karena ini adalah kita ngomongnya dari awal pembelajaran, dari awal perkuliahan kemarin adalah semesternya bilangan bulat. Bilangan bulat itu definisinya bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada 0, dan ada bilangan bulat negatif. Ada nggak? Tadi kalau yang saya sampean sebutkan tadi kan cuma bilangan bulat positif ya. Apakah ada bilangan Iya, bulat negatif yang bisa membagi 12? ada. Berapa saja? Negatif. Bilangan bulat negatif yang bisa membagi 12 berapa saja? Berapa? Negatif 1, Hmm. negatif 2, negatif 3, negatif 4, Ya, negatif 6, negatif 12. Iya, jadi jawabannya ini. Jawabannya ini ya. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 12. Itu pembagi 12. Jadi kita bedakan kalau zamannya sampai SD, anak-anak tentukan faktor dari ini. Oh, jawabannya cuma 1 sampai ini, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau sekarang, kalau sudah kuliah beda lagi. Begitu ya. Jadi jawabannya itu. Oke, sekarang kalau pembagi dari 16 berapa saja? -1, -2, Hmm. -4, 4, min, -1. tuh, Nggih, sibuk. negatif 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif Negatif berapa nggih? 8. Terus Nggih, 8, 8. negatif 16. 16. Terus 1, 2, 1, 2, 4, 8, 8, dan 6. 16. 16. Ya, siap. Minta tolong untuk di screenshot ya. Ini sebelum saya pindah ke bawah. Bisa di screenshot monggo. Oke, sudah?
Sudah, Pak. Ampun, Oke, ampun siap. Pak, ampun. Siap. Sehat, Gus? Alhamdulillah, Oke. Alhamdulillah Pak, nggih. Ya. Ini di mana posisinya kerja? Boten kula teng griya, Oke, di siap. rumah Pak kula. Ya. Baru bangun tidur ya. Loh, kok tahu? Iya, nggih. Saya cuma nebak, Pak. Ya Oh, Allah. kira kok tahu. Sedikit informasi, ini sudah ada siapa namanya? Ini Nova belum? Oke, sudah. Assalamualaikum Pak, mohon maaf tadi Iya, nggak terlambat. apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa, Bu Ustazah, nggak apa-apa, santai mawon. Oh ya. Nggak apa-apa, ngajar-ngaji juga itu kok, itu pahalanya besar itu. Oke. Apa namanya, sebagai informasi buat semuanya, bahwasannya meskipun ini sampai keterbagian, tapi nanti untuk UTS-nya itu sudah saya share, tapi sudah saya share di e-learning yang teori bilangan, dan itu bisa diakses mulai jam 8. Diakses hari Jumat ya. Karena hari Jumat. Jumat itu ngerjakannya jam 10 ya. Jam 10 saya perpanjang sampai jam 13. Ya, ada waktu 3 jam. 10, iya 1,5 jam, 2 jam. Kalau bagus mungkin 2 jam. Karena kan sambil Jumatan. Mungkin bisa dibantu temennya. Begitu ya. Oke. Dan materinya adalah sama dari awal sampai kalau keterbagian ini enggak masuk. Ini keterbagian saya ngikutkan di UAS ya. Paham Oke, ya? Pak. Oke, siap. Kemudian ini sama sekali lagi yaitu kita ketemu dengan teorema. Dengan kata lain kalau teorema itu harus dibuktikan. Jadi ini misalkan jadi di situ diketahui bahwasannya kalau teorema 1 di keterbagian ABC bilangan bulat. Kemudian selanjutnya A membagi B. Akan kita buktikan A membagi B kali C. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum. Pak, kok kita kan cuma dapatnya materinya cuma sedikit, Pak. Apa namanya? Tadi kan cuma dapat definisi 1 bahwasanya A kalau dibagi A membagi B itu adalah A dikali X sama dengan B. Begitu ya tadi ya? A dikalikan A membagi B atau B habis dibagi A sehingga A dikalikan suatu bilangan bulat X sama dengan B. Nah, untuk membuktikan yang ini bagaimana, Pak? Kita juga bisa menggunakan teorema atau sifat-sifat bilangan bulat positif. Kita juga bisa menggunakan teorema atau teorema dan definisi dari bilangan bulat yang elemen identitas, yang asosiatif, yang distributif, yang tertutup dan lain sebagainya. Itu kita bisa gunakan itu untuk membuktikan. Oke, contohnya yang pertama atau di sini mungkin nomor pernyataan alasan. Jadi di sini diketahui hanya ini A membagi B premisnya. Kemudian yang kedua, kalau A membagi B maka A dikalikan X sama dengan B. Yang mana X itu X bilangan bulat. Oke. Definisi keterbagian. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Halo. Dari 3 juta yang tergabung di sini, ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Oke, belum. Siap. Karena nanti kita akan membuktikan ini, Dek. Ini ya. Catatannya di sini, kalau
Kita buat catatan di bawah saja ya wis. Nah, buat coret-coretan saja. Kalau A membagi B, C. Tadi kan gini ya. Kalau A membagi B, maka definisinya ini. A dikalikan suatu X sama dengan B. Kalau A membagi BC, maka kalau pakai definisi apa? Paham? A dikalikan suatu bilangan sama dengan B kali C. Ini tak? Iya kan? Kan kalau A membagi B, maka A dikalikan suatu bilangan X itu sama dengan B. Seperti ini loh, Dek, tadi. 2 itu kan membagi 8. Karena kenapa? 2 itu kalau dikalikan 4 sama dengan 8. Kalau bingung ini juga, 2 itu kan membagi 8. Yang mana 8 itu bisa dituliskan dalam bentuk 4 kali 2. 2. Maka 2 itu kalau dimasuk apa berapa 4 kali 2. Yang kiri dikali berapa? Kali 4. 4. Sehingga Y-nya adalah 4. Begitu. Sehingga ini kita perhatikan di sini B-nya kan ada C-nya ya di ruas kanan. Maka yang ini ada C-nya. Kalau biar ada C-nya maka ruas kanan maupun ruas kiri dikalikan dengan C. C. Iya, dikali C. Definisinya apa? Ini alasannya apa? Dulu pernah tahu, masih ingat cancellation enggak? Dicoret kanan kiri. Jadi alasannya adalah cancellation-nya. Kenapa? Karena ini bisa dicoret kanan kiri. Kalau sudah, X sama C ini supaya lebih rapi, saya ubah saja. Supaya lebih rapi diganti dengan Y. Ini. Nggak apa-apa, itu hanya permisalan saja. Yang mana Y-nya itu merupakan X dikali dengan C. Hanya permisalan saja. Kalau sudah sampai sini, sehingga sudah terbukti nih dari catatan kita terlihat bahwasanya kalau A dikalikan 1 Y sama dengan BC, maka dengan kata lain A itu membagi BC. Ini jadi sekali lagi oret-oretan saya itu gunanya adalah untuk membuat oret-oretan mempermudah kita ini langkahnya nanti dalam pembuktian. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan, yang mana? Nomor 3, Pak. Nomor 3, iya. Ini tadi kan kita buat oret-oretan tuh. Yang ini, Iya. oret-oretan. A itu A membagi BC, sehingga A itu kalau dikalikan suatu bilangan, sebut saja Y, itu sama dengan BC. Seperti 2 itu membagi 8. 8 itu tak ubah menjadi 4 kali 2. Maka karena 2 itu membagi 8, sehingga 2 itu kalau dikalikan berapa sama dengan 8? Dikalikan 4. 4. Y-nya 4. Oke, kalau kita lihat dari catatan kita, oret-oretan kita, BC, ruas kanan BC. Maka yang langkah kedua ini, B kalikan dengan C, maka ruas kiri juga dikalikan dengan C. Supaya sama. Inilah ada BC-nya. Maka yang ini dikali C, ruas kiri juga dikali C. Nah. Oke, sama-sama kali C. Alasannya cancellation. Cancellation itu artinya ini. Bisa dicoret, coret balik mana nanti ini. Oke. Oh, ini Pak. Ya. Kemudian ini untuk memudahkan ini biar rapi. Yang kiri kan ada 3, itu ada 3 bilangan. Lebih agak susah nanti daripada bingung. Ya udah, X sama C ini yang enggak seberapa ganggu. X sama C ini kita misalkan dengan Y. Hanya permisalan saja. Sehingga AY sama dengan BC. Yang mana Y itu tadi permisalan dari X kali C. Nah, sudah kayak gini.
Karena A kali Y sama dengan BC, dengan kata lain, kalau definisi keterbagian A membagi BC. Silakan di screenshot. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, siap. Loh, bagus hilang mana? Ama bagusnya kemana? Dalam, Pak. Bagusnya kemana? Loh, kok tanya saya nggak tahu. Oke, siap. Saya ini sudah di screenshot ya. Halo. Sampun, Oke, siap. sampun. I will draw all drawing. Jadi gini sekali lagi, kalau sampean kesulitan apa, mata kuliah opo, ae silakan tanya ke dosen bersangkutan. Nek gak wani, takut Pak Ferry. Nek Pak Ferry sok jawab, tak jawab. Nek Pak Ferry bingung, nanti langsung coba mungkin tak komunikasikan dengan dosen bersangkutan. Karena saya juga ndak selalu mata kuliah yang semua itu saya paham. Ada beberapa mata kuliah yang agak kurang paham, karena kenapa? Sudah lama saya tidak ngajar atau belajar mata kuliah itu. Contohnya adalah teori grup. Analisis real itu masih mudah di ini. Kalau teori grup, saya harus baca-baca dulu. Daripada nunggu saya, bisa langsung tanya dosen yang bersangkutan. Nggak usah takut. Kalau misalkan ada dosen yang mempersulit atau apa, sambil ngomong ke saya. Nanti saya tegur langsung orangnya. Hidup sekali kok mempersulit orang. Itu ya. Itu. Saya nyarankan itu. Silakan bertanya dosen bersangkutan kalau nggak berani ngomong ke saya. Oke. Kemudian teorema yang kedua, karena teorema sekali lagi teorema maka kita harus membuktikan. Jadi di sini diketahui adalah A, B, C bilangan bulat. A membagi B, diketahui lagi A membagi B, diketahui lagi B membagi C. Yang akan dibuktikan A membagi C. Jadi ini yang akan kita buktikan. Yang akan dibuktikan itu adalah di makanya. Kalau kemarin kan di apa namanya? Di implikasi, maka ini sebagai premis, yang maka itu sebagai conclusion. Ya, ini sebagai premis, ini sebagai conclusion. Jadi premisnya dari premis itu kita buktikan sehingga konklusinya terbukti gitu. Jadi di sini diketahui A, B, C bilangan bulat, A membagi B, B membagi C. Yang akan dibuktikan bahwasannya A membagi C. Bukti. Nanti ini cuma 40 menit saja enggak Pak? Nanti selebihnya sama persiapan untuk UTS-nya ya. Karena memang peraturan di ini itu minimal 40 record-nya. Tuh. Nah, kemarin Pak Hari itu ketika sama Pak Hari cuma 10 menit, makanya saya kan kaget. Kenapa itu sudah menyalahi aturan dari universitas. Masa sampean gelem satu pertemuan cuma 10 menit, sampean oleh apa kuliah? Paham ya ini ya? Sekali lagi aturan. Sebenarnya jamnya Pak Hari itu beliau ngisinya 1 jam full, Pak. Selalu 1 jam full. 1 jam penuh maksudnya, 1 jam pelajaran penuh. Tapi memang yang cuma 10 menit itu cuma videonya, Pak. Karena iya, tetap aja nggak boleh. Harus videonya itu minimal 30 menit. Soalnya pakai HP Pak ngerekodnya, kalau dikirim terus dikirim lewat apa, misal lewat WA atau lewat Bluetooth itu lama, dan terus nguploadnya ke Drive itu juga lama. Iya, Jadi makanya itu saya pakai YouTube, pakai ini, Zoom, biar gak ngerepotkan arah-arah juga. Tapi Pak Hari memang kan juga ya tahu lah posisinya. Makanya kemarin saya sarankan pakai YouTube. Nanti minta tolong di subscribe sama anak-anak. Itu bisa.
Daripada nanti ngunggah gini, tetek bengek begitu, lama. Sama kayak kasusnya kayak ini, Zoom. Zoom-nya nanti dapatnya kalau misalkan 40 menit, itu tetap nanti, apa namanya, 200 mega atau berapa, gitu. Sama kasusnya kalau pakai Zoom. Tapi enaknya adalah langsung di komputer, gitu. Nah, ini kan Bapak Ibu dosen ada yang pakai Zoom ya, meskipun gratisan. Nggak apa-apa, oke. Ya, nanti ada beberapa yang perlu saya konfirmasi. Ya, berarti nanti minggu depan ini full di rumah ya? Apa ke kampus? Mungkin iya Pak, full di rumah. Nah, berbasis e-learning gitu ya. Enggak Pak. Heeh. Tapi kerennya anak-anak meskipun basisnya di rumah e-learning, tapi jawabannya kok keren ya, bisa ada yang sama-sama mirip-mirip ngono. Ya. Pemikiran Pak. Oke, siap. Bagus. Tapi nggak bagusnya adalah meskipun saling membantu dalam ini bukan dalam kebaikan namanya. Oke, alasannya ini premis. Jadi sekali lagi untuk yang UTS-nya yang teori bilangan sudah saya siapkan 5 soal. Silakan dipilih 4 saja. Itu. Jadi dari awal Gampang, kenapa? gampang nopo soalnya. Mudah, sulit, ganteng, cantik, jelek itu relatif. Makanya kalau dari saya adalah gampang. Oke, ya. Alhamdulillah. Amin. Oke, ama bagi P. Ama bagi P, maka kalau kita pakai definisi, dapatnya adalah A dikalikan X sama dengan B. X-nya bilangan bulat. Ini. Kita kalau pakai definisi. Keterbagian. Yang keempat. Kemudian dari ini B membagi C. Kalau B membagi C artinya apa? B itu dikalikan suatu bilangan, maka sama dengan C. Sekali lagi, definisi keterbagian. Sudah. Setelah ini apa kira-kira ya? Kalau kita bingung, kan ada cara eliminasi, ada cara substitusi, ada cara apa ya? Ya mungkin itu sih. Bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa itu. Jadi bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dikali, atau bisa substitusi, bisa eliminasi. Yang mana kita pakai? Yang mana? Kita bisa substitusi. Jadi substitusi 3 itu keempat. Coba B-nya itu samain ganti dengan AX. 3 itu kan B sama dengan AX. Sedangkan di 4 itu BY sama dengan C. Yang di nomor 4, BY sama dengan C. Yang ini, B-nya samain ganti dengan AX. Karena kenapa? Di nomor 3, ini. Alasannya substitusi 3 ke 4. Oke. Ini ada 3 bilangan. Ya udah kayak tadi. Yang nggak seberapa dipakai adalah XY. Ya udah XY-nya ini kita misalkan. Kita peringkas bentuknya. Yang mana Z itu merupakan permisalan dari X kali Y. Permisalan. Nah, perhatikan di sini. A kali Z sama dengan C. Kalau kita menggunakan definisi keterbagian artinya apa? A
membagi C. Membagi C. Iya, sudah terbukti. It's so easy ya. Tuh. Silakan, ada yang tanyakan kah? Belum ya? Belum. Oke, siap. Silakan di screenshot. Monggo silakan di screenshot. Oke, kalau sudah, ini saya hapus. Nah, ini ada soal. Ya mau saya bantuin nomor berapa? Dari 1 sampai 5. Yang kita bahas nomor berapa? Halo. Yang kita bahas nomor berapa? Oh, iki arek iki kok. Yang nomor berapa? Halo, Rek. Iki waktunya ini kurang ini berjalan ini. Oke, enggak apa-apa ya, kita kulangnya nanti cuma 40 menit saja. Jadi ini tinggal 6 menit. 7 menit. Nah, oke, silakan. Yang mana, Rek? Pilih. Oke, wis. Kalau nggak milih nomor 1 saja saya pilih. Sing gampang. Dari sini diketahui A, B, C bilangan bulat. Diketahui lagi A membagi B dan A membagi C. Oke, akan dibuktikan A membagi BX tambah CY. Ini ya. Oke. Oke, ini. Yang pertama A membagi B. Premis. Yang kedua A membagi C. Dalam. Ya, sebentar ya. A? Iya. Kalau A membagi B, maka definisi bilangan keterbagian A dikalikan X sama dengan B. Definisi keterbagian. Kalau A membagi C, maka A kali Y sama dengan C. Y-nya bilangan bulat. Definisi keterbagian. Kalau bingung selanjutnya, ini kan sudah selesai kita olah. Kalau bingung selanjutnya coba dicek di sini, Rek. Di sini ada variabel X, B dengan X, C dengan Y. B dengan X, maka B-nya ini samain kalikan dengan X lagi. Yang ini, karena B-nya di sini ada X-nya, maka samain kalikan dengan X lagi. A, X kalikan X, B dikalikan dengan X. Jadi dikalikan lagi. Alasannya cancellation, seperti yang tadi. Kemudian ini C ternyata ada Y-nya, sedangkan ini kan nggak ada Y-nya ya. Yang ini samain kalikan Y lagi. Alasannya sama, cancellation. Kemudian ini kan setelah ada BX, CY, ini ada BX,
CY sudah. Ini ada tanda penjumlahan. Berarti kan sekali lagi Pak Ferry tadi sudah bilang, boleh kita jumlah, boleh kita kurangi, boleh kita kali, boleh kita substitusi, boleh kita eliminasi. Sehingga ini kita tambahkan Rek, dengan 6. 5 dengan 6 kalau ditambahkan, ruas kiri tambah ruas kiri, A kali X ditambah A kali Y sama dengan BX tambah CY. Jadi 5 ditambah 6. Nah, ini ada A, ini ada A. Kita bisa pakai substitusi. Bisa pakai distributif deh. Ya. Yang ini A-nya kita keluarkan. Ini Rek. A. Pakai distributif. Kemudian ini supaya bagus bentuknya, kita misalkan sembarang. Yang di dalam kurung itu loh, Rek. Kan terlalu panjang. Kita misalkan saja, ini misalkan Z. Biar rapi. Nah, dan ini dikurung, boleh. Boleh, tidak masalah. Jadi ini permisalan yang mana yang kita misalkan adalah Z itu sama dengan X kali X, Y kali Y. Nah, kalau sudah coba perhatikan ini. A kali Z sama dengan ini. A kali Z sama dengan ini. Maka dengan kata lain, A membagi BX plus CY. Sudah selesai. Dah, itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Boleh di screenshot ya. Dah, itu. Untuk hari ini kita itu saja dulu. Nanti untuk tambahannya bisa ditambah di e-learning, itu sudah bisa dicek ya. Ada video-videonya juga. Ya. Nanti untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita bahas lagi 1 atau 2 soal. Dari ini kemudian nanti kita masuk ke yang lain. Tuh. Sekali lagi semuanya, kalau sama kesulitan materi-materi kemarin, bisa tanya lewat WA boleh. Atau jika bisa search di YouTube, prinsip induksi matematika keterbagian, prinsip induksi matematika ketidaksamaan. Itu banyak. Silakan belajar mandiri, cara mandiri bisa. Ya, paham ya? Oke. Nggih, Pak. Boleh tanya lewat WA, monggo. Oke. Mungkin itu, tapi kalau tanya Pak apa soal UTS-nya? Ya nanti tunggu, Rek. Ya mungkin itu dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Jangan lupa di screenshot ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, sehat semuanya ya. Monggo. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Alhamdulillah.